Oke, sebelumnya karena ini mungkin temanya agak resmi ya, agak mungkin first ya kan, karena kemarin Alvin pakai atau kita undang teman-teman yang kids zaman now. Yes, gitu Jadi ya. anak-anak hits ya, hits. anak-anak hit yang aktifnya di selebgram, di model, YouTubers. Ya, Jadi betul. sekarang karena kita juga udah mungkin kita kan sekarang udah musim penghujan Iya betul. Masuk. dan rawan banjir. Betul sekali. Jadi Alvin pengen ngepoin dan juga pengen memberikan informasi pada teman-teman kalau di Jember juga ada bencana-bencana yang mungkin membutuhkan donasi. Betul. Ya. Jadi kita sharing, semoga dari sharing kita ini bisa membuka teman-teman untuk aku ada duit nih, Nah, tak transfer yang bisa membantu untuk teman-teman yang ya betul. sedang kesusahan di Ya, betul. Nah, sebenarnya Mas Saya Dani. Mas Dani, ya. gua salaman dulu. Iya, saya. Mas Dani dari Saya dari ACT Aksi Cepat Tanggap dan dari Masyarakat Relawan Indonesia. MRI. Saya sebagai pengurus relawan se-Jawa Timur. Wih, Jawa gitu. Timur ya. Berarti misalnya sekarang ini fokusnya di Jember ya? Ya, memang sementara tetap saya kontrol dari Jember untuk relawan di Jawa Timur ini. Tapi sudah ada tim juga, tim yang menangani lebih detail di Surabaya gitu. Jadi saya mantaunya sementara masih by phone, by Zoom dan lain-lain karena sekarang kemudahan teknologi. Nah, jadi kita bisa mantau aktivitas dari teman-teman relawan tuh di Jawa Timur lewat dari Jember aja gitu. Dari jauh lah ya. Ya. Nah, untuk yang karena kita ada di Jember ya, mungkin untuk ini Jember. Nah, sejauh ini Mas, ini kan sekarang kalau kemarin saya lihat juga ada banjir di daerah Tanggul, Semboro, Kencong juga ya. Betul. Kencong. Nah itu gimana Mas? Jadi kita flashback dulu ya. Oke. Flashback, sebenarnya Jember ini kalau orang mengatakan, kalau diplesetkan tuh jembrek gitu. Kalau orang Jawa mengatakan jembrek gitu. Walaupun secara budaya sebenarnya artinya Jember itu bukan itu sebenarnya. Cuman orang-orang katakan sekarang itu Jember kok sering jembrek ya, kenapa ya kan gitu. Kan gitu. Jadi memang Jember akhir-akhir ini kurang lebih 2 tahun ini kita sering kelihatan bahwa ada banjir di berbagai desa ya, terutama di wilayah Jember itu sendiri maupun di kota yang kemarin Sungai Bedadung ya, yang nggak pernah berapa meter? Itu kalau 1 meter ya? Bukan, itu kalau menurut data kemarin, data dari titik paling bawah sungai itu kurang lebih 6 sampai 7 meter sebenarnya. Gitu. Ketinggiannya, betul. Yang masuk ke jalan-jalan mungkin baru sekitar 2 meteran. Jadi tahun kemarin ya? Ya, awal tahun ini sebenarnya. Awal tahun ini. Oh iya, benar. Nah, itu sebenarnya kenapa seperti itu? Karena memang di Jember ini kontur daerahnya itu perbukitan dan lembah. Nah, otomatis sudah menjadi konsekuensinya daerah-daerah yang lembah itu pasti akan mengalami penumpukan air. Nah, sedangkan daerah yang bukit sekarang sudah ada alih fungsi lahan. Nah, jadi serapannya sudah kurang. Nah, makanya itu kita sering menjumpai namanya banjir itu pasti material di bawah di sungai itu tidak hanya materi air atau lumpur. Tapi biasanya kita temui itu gelondongan kayu segede-gede gini gitu kan, ada yang segini gitu, yang nyangkut gitu. Nah, itu membuktikan sebenarnya area-area di atas atau di perbukitan itu sudah mengalami perusakan atau peralihan fungsi lahan. Nah, ini yang akhirnya membuat lahan di daerah cekungan itu mengalami banjir. Dan saya lihat memang beberapa kali kita turun di lapang ketika bencana itu rata-rata yang jadi permasalahan itu selain itu juga sampah, benar sekali. Bener. Jadi kalau yang terbaru ini yang di Semboro itu sebenarnya kemarin karena di atas diguyur hujan, sedangkan sungainya sudah mengalami pendangkalan. Sampahnya itu sama juga sebenarnya dengan lumpur, tapi kebanyakan sampah. Jadi yang awalnya sungai ini lebar jadi menciut. Benar. Nah, menciut terus
kedalamannya juga akhirnya tidak dalam Tidak karena ditumpuki sama sampah dengan pasir dan lain. Sebenarnya sudah waktunya untuk melakukan pengerukan. Nah, karena sudah tidak nampung, sungai sudah meluber dan lain-lain, sudah ini larinya ke warga. Nah, jadi di situ kemarin juga kita sering koordinasi dengan warga sekitar, kita tanya-tanya, pernah nggak ngalami banjir seperti ini, Pak, Bu? Ini baru yang terparah, Mas, selama kurang lebih 4 tahun ini. Dulu pernah banjir, cuman nggak separah ini, gitu. Sempat bilang gitu. Ya masih kecek-kecek lah, Mas, di pelataran rumah gitu, normal gitu. Baru kalau sekarang itu paling gede, Mas, gini. Nah, kita tanya, Pak, pernah nggak sampean ngasih cari solusi kenapa sih kayak gini, sebabnya apa gitu? Mas, itu sungai sebenarnya sudah waktunya dipengerukan sebenarnya gitu. Terus memang ada beberapa sampah yang dibuang dari mungkin atas atau saya nggak tahu dari mana katanya orangnya, itu numpuk di sini gitu. Nah, ini yang akhirnya menyampaikan ini kayak kesadaran masyarakat juga masih kurang, Mas. Masih kurang. Nah, ini gitu, akhirnya kemarin saya buktikan betul. Jadi ketika kita survei di lahan sungainya, tumpukan sampah itu di mana-mana gitu. Tumpukan sampah itu di mana-mana. Namanya plastik itu sudah nggak karu-karuan lah. Plastik dan lain-lain. Apalagi plastik kan sifatnya itu kan susah banget kan? Betul, susah banget untuk diurai kecuali kalau dibakar ya. Kalau dibakar masih ada ya? Masih ada, dan itu menimbulkan pencemaran udara kan gitu-gitu. Nah, ternyata setelah kita teliti juga sama, dan yang kemarin dampaknya itu sangat luar biasa sampai 3 kecamatan sebenarnya. 3 kecamatan ya? 3 kecamatan, jadi di 3 desa dari Pondok Joyo, Semboro sini, dan satunya lagi saya lupa. Itu sampai area situ tergenang semua. Yang paling parah itu yang tergenang itu adalah lahan-lahan pertanian yang paling banyak. Jadi kami mensurvei di sana itu ada ratusan hektar sebenarnya yang mungkin ada, kalau di jumlah mungkin ada ratusan tergenang. Jadi padi itu harusnya sudah panen, itu nggak jadi panen akhirnya. Gagal panen. Nah, ini yang dampaknya mungkin ya. Salah satu dampaknya. Nah, bagi kami, ketika kebetulan kami ini adalah lembaga kemanusiaan yang sifatnya di kebencanaan, ACT dan namanya adalah MRI, Masyarakat Relawan Indonesia ini, kita bergerak di bidang kemanusiaan sosial, di mana kita akan terus memantau masalah terkait dengan kebencanaan, terutama di Jember dan sekitarnya, karena kebetulan area kerja kami sementara ini Setapal Kuda. Jadi kami memantau betul kejadian-kejadian bencana. Di daerah Tapal Kuda itu yang paling sering banjir itu hanya ada di Jember gitu. Oh gitu. Ya, paling sering. Ya. Jadi kemarin awal-awal tahun kemarin hampir 3 bulan, 4 bulan relawan kami itu bahkan sekarang turun, hari ini turun, sore ini, besok lagi juga ada banjir, tapi lingkungannya udah berbeda lagi. Beda tempat. Jadi sampai kita mempotensikan Jember ini potensinya paling berat adalah banjir gitu. Kemarin di awal tahun kemarin ada Pono Asri, Tempurjo. Oh itu parah itu. Wah ya betul, parah, sampai berapa meter gitu kan. Terus nah, kalau kemarin kan juga di kota juga. Ya di kota, di daerah Kali Bedadung. Ya, sama di daerah ini juga ya, di daerah RS Paru. Iya Paru. Ya RS Paru. Nah itu sebenarnya titik-titiknya sudah bisa dipahami oleh kita. Titik-titiknya hampir semuanya sama gitu. Sampah juga mungkin. Sampah, terus ada longsoran di atas, sekaligus ada pembukaan lahan mungkin di atas dan lain-lain. Akhirnya juga alirannya juga buntu. Ditambah memang sekarang mungkin sungai-sungai ini sudah mengalami pendangkalan sungainya. Jadi akhirnya sulit untuk melakukan mengalirnya, penghambatnya sangat banyak ya. Ini yang kemarin juga kita lagi gencar-gencarnya sekarang memang memberikan informasi ke masyarakat sekitaran Jember terutama bahwasannya sekarang sudah masuk musim penghujan. Sudah masuk musim penghujan, intensitasnya sudah tinggi. Nah ini bencana banjir ini harus diwaspadai gitu. Warga harus siap-siap lah. Harus siap-siap, terutama yang rumahnya berdekatan dengan sungai yang rawan banjir dan lain-lain. Nah ini harus waspada. Nah satu itu, kedua terkait dengan kesadaran masyarakat. Kita harus sadar gimana sih, kita sudah disediakan tempat sampah ya, gitu kan. Orangnya berpikir harus ke depan gitu, jangan
ke belakang terus gitu kan. Harus berpikir depan. Nabrak nanti. Jadi kita harus berpikir ulang gimana caranya menata kehidupan kita, terutama apa saja yang mempengaruhi bencana. Nah, mulai mungkin bulan ini, mulai November nanti sampai insya Allah bulan Maret. Jadi kebetulan curah hujan akan sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Jadi kita harus waspada namanya banjir. Nah, yang jelas masyarakat harus mengetahui dulu. Jadi seberapa parah sih sebenarnya yang diakibatkan oleh banjir. Nah, yang jelas kalau kita berbicara akibat dari banjir itu sangat luar biasa. Biasanya rumah pun kalau mohon maaf kalau rumahnya mungkin direnov mungkin. Kalau apalagi kalau lingkungannya rumahnya pinggiran sungai, dekat sungai yang rawan banjir, longsor. Walaupun itu dibangun di harga semisal rumahnya di harga 2M semisal gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, bisa juga tetap akan ini karena yaitu bencana bisa datang kapanpun tanpa ada yang tahu gitu. Nah terus terkadang juga masyarakat lalai bahwasanya mengabaikan nggak mungkin nih sungai ini akan banjir gitu biasanya. Ya itu jangan dipahami kalau seperti itu pasti tidak akan banjir. Potensi banjir itu pasti akan ada di mana-mana gitu. Bahkan kemarin kita yang di mana namanya di Semboro itu banjirnya akibat dari aliran sungai. Sungainya itu malah di persawahan. Gitu. Bukan dari ada yang memang dari tanggul, ada yang dari persawahan. Campur dari satu. Itu tuh sungai kecil loh. Maksudnya sungai yang di sawah. Kalau orang Jawa katakan galengan sawah. Galengan sawah. Justru dari itu ya? Dari itu, ini melubernya sampai ke rumah warga gitu. Ini kan juga sebenarnya di luar ekspektasi sebenarnya. Siapa yang berpikir dulu kali Berdadung bisa sampai banjir padahal tinggi banget. Tinggi banget gitu kan. Bahkan orang-orang situ mengatakan pasti aman kok, nggak akan segede ini karena alirannya lebar dan lain-lain tinggi. Gitu. Ternyata terjadi kan? Apalagi ini Mas ya, kalau air itu kan nggak ada tandingannya. Nggak ada. Kalau api mati dengan air. Kalau angin kan biasanya dengan tameng. Tapi kalau air, udah nggak ada deh. Semuanya udah habis. Jadi memang jalan terakhir adalah kita harus mengetahui aliran yang memang ada banjirnya itu di mana gitu. Harus peka. Dan sebenarnya sekarang sudah ada teknologi yang lumayan canggih. Mungkin semisal nih di belakang rumahnya atau depan rumahnya ada sungai. Dan bisa menginformasikan lewat media sosial. Lur, kalau sekarang itu kan di Facebook lur gitu. Lur waspada lur. Sini sudah naik gitu. Nah, itu menjadi salah satu kunci kita di mana semisal itu lingkungannya di atas mungkin di panti kayak tadi malam. Nah, itu yang lingkungan di bawahnya itu harus siap-siap gitu. Ya, ini di atas. Nah, alhamdulillah sekarang sudah responnya teman-teman masyarakat maksudnya itu sudah sangat luar biasa terkait dengan itu. Jadi reaktif banget. Jadi ada ini informasinya sangat luar biasa dan itu yang diharapkan dari teman-teman dari masyarakat itu paham sebenarnya. Terus tergantung nanti masalah pengelolaan bencananya. Jadi ketika bencana, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Harus apa yang saya lakukan di dalam diri saya? Berarti harus punya plan ya. Plan betul. Ketika plan terburuknya di teritori kita terjadi banjir, minimal kita sudah nanti kalau terjadi aku harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Jadi kebetulan ketika ada bencana apapun bencananya kita pasti akan stres, maksudnya nggak bisa berpikir normal. Pasti kan terganggu. Ini harus gini nih gitu. Nah kebetulan kemarin kita juga melakukan edukasi tentang mitigasi bencana. Jadi yang jelas ketika ada bencana itu selamatkan dirinya teman-teman dahulu. Itu yang pertama. Jadi cari lokasi yang memang aman gitu. Amannya di mana? Kalau banjir ya menghindari dari arah yang dilewati itu ya. Air. Kalau itu dirasa masih kurang aman lagi. Lari ke titik yang paling aman, lingkungannya di mana gitu. Minimal dataran tinggi ya. Dataran tinggi dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan bencana ketika ada gempa. Itu sebenarnya ada ilmunya sebenarnya ketika ada ini sendiri. Ada. Cuman saya nggak bisa ngeflorkan di sini karena terlalu
tinggi privasi. Bukan privasi sih, lebih terlalu harus panjang. Waktu intens. Intens ya. Jadi memang kami juga lagi intens memberikan edukasi terkait ini itu. Tapi kalau masalah banjir yang harus diselamatkan pertama adalah itu hindari dari lokasi aliran sungai. Yang kedua adalah selamatkan barang-barang yang sekiranya penting, terutama di kalau sekarang ini ponsel biasanya. Ponsel ya. Bener kan? Itu salah satunya itu. Salah satunya ini. Tapi memang sekarang itu kebutuhan tentang ponsel itu sangat luar biasa. Kebutuhan utama. Biasanya kalau misal siapkan kakak gitu. Biasanya kakaknya udah di-scan dulu masanya sekarang. Iya. Udah di-scan. KTP-nya udah di-scan. Digital semua. Digital semua. Jadi itu selamatkan dulu. Kalau memang ada barang-barang penting, taruh di satu bagian yang memang itu gampang dijangkau dan gampang untuk segera keluar, diambil keluar. Terus atau bisa menyediakan namanya tas emergency. Tas emergency itu fungsinya adalah perabotan-perabotan yang paling penting, semisal surat-surat berharga di situ, misal surat rumah, akta tanah dan lain-lain bisa dikumpulkan jadi satu di satu tas itu. Jadi ketika nanti ada banjir atau langsung diambil nih, seret gitu. Ya itu yang jadi ininya. Jadi kalau lain-lain kan bisa ngikutin. Ya. Kalau misal surat berharga itu kan kalau sekali hilang, gimana dong? Ratusan juta dong, gitu kan? Nah itu kayak gitu. Itu diselamatkan, ditaruh di satu titik atau di satu tas gitu kan? Nah, samping pintu lah. Samping pintu. Kebutuhan tak terduga biasanya. Betul. Benar. Jadi kebutuhan tak terduga itu sangat penting untuk dipersiapkan, gitu. Nah ini Mas, kalau ngelihat dari yang tadi Mas jelaskan, Jember adalah Jawa Timur ya, Jawa Timur paling sering kena bencana. Nah selain dari kurang pekanya masyarakat itu mungkin nggak dari hal yang lain ada lagi nih kira-kira? Yang paling banyak sih sebenarnya itu kurang pekanya teman-teman masyarakat, terutama terus kesadaran diri ya, kesadaran diri membuang sampah hal-hal kecil. Yang terakhir adalah masalah eksternal, yaitu memang masalah alam itu sendiri, karena memang kita nggak tahu ya, alam kadang juga punya karakternya sendiri gitu. Tidak tiba-tiba ada longsor walaupun di situ areanya sudah rimbun dan lain-lain. Itu adalah faktor eksternal yang kita tidak bisa nggak bisa prediksi itu sudah. Kalaupun waktunya banjir ya banjir, kalau itu karena itu kuasa Allah yang menentukan semuanya, sedangkan kita hanya berusaha. Nah, yang paling banyak sih faktornya itu. Cuman kita sebagai masyarakat itu juga punya usaha yang untuk membentengi sebenarnya gitu. Jadi salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya, terus tidak penebangan ini biasanya. Ya, penebangan. Itu sangat penting. Jember ini hampir semua titiknya itu ngalamin banjir sebenarnya. Ada potensi banjirnya. Karena ada perbukitan, terus lahan seperti yang saya jelaskan tadi ada lakat cekun. Kalinya banyak. Kalinya banyak sekali gitu. Bukit banyak, kali banyak gitu kan. Jadi apa ya istilahnya? Dua potensi yang mungkin di musim ini ya, di musim hujan ini hujan. Apalagi sekarang masuk di La Nina. La Nina itu adalah hujan tropis basah yang cukup tinggi. Nah, itu berpengaruh ke curah hujan. Nah, gitu. Kalau otomatis karena La Nina ini berpengaruh di musim penghujan yang cukup tinggi, berarti potensi bencana kita di Jember juga akan bertambah gitu. Saya masih ingat sekali gimana Desember tahun lalu sama awal tahun lalu itu juga ngalamin La Nina juga. Itu curah hujan sangat tinggi-tingginya, angin, terus longsor di mana-mana. Terus nah ini ada kemungkinan juga semoga tidak terjadi ya. Tahun ini juga tidak terulang gitu loh. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman atau masyarakat di Jember ini paham. Oh, di lingkungan saya ini sekarang seperti ini ya. Saya harus waspada. Dan yang pertama kali sebenarnya paham terkait dengan ini sebenarnya masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri. Kayak kemarin kita di Semboro, teman-teman sore kejadian, malam sudah sampai sana membersamai masyarakat sana. Itu yang tahu titiknya lokasi banjir itu masyarakat, bukan kita sebenarnya. Karena gitu. Masyarakat yang sudah dari kecilnya di sana. Jadi historisnya sebenarnya mereka tahu harus ngapain, tapi mereka nggak mau melakukan. Nah betul gitu. Poinnya ke sana sebenarnya. Historisnya dia sudah paham. Mau kita tanya, Pak, ini lokasi banjir di mana, Pak? Itu Mas dari situ. Iya dari situ. Jam segini udah paham mereka. Itu udah naik Mas gini. Nah, terus